Saya akan ke Pak Ahmad Dailami terlebih dahulu untuk menjelaskan apa itu BIGS kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Baik, kepada Bapak Ahmad Dailami, kami persilakan untuk menyampaikan apa itu BIGS kepada teman-teman semua dengan waktu sekitar kurang lebih 5 menit. Padanya disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemi ini. Semuanya sehat selalu. Salam hormat dari saya untuk guru saya, Prof. Jo. Saya angkatan 28, Prof. Pasca sarjana IPDN. Oh, Masya Allah. Ya, sempat diajar oleh Prof. Jadi sangat-sangat apa namanya, suatu kebanggaan untuk saya bisa duduk bareng dengan Prof kembali. Kemudian selamat datang Pak Dr. Haris, ini rekan saya, rekan riset saya, rekan penelitian saya, rekan diskusi saya, kemudian mentor saya juga di sini, kemudian pimpinan saya juga di Setia Budi. Sehat selalu, Dok. Ada Prof Leo juga, guru saya. Terima kasih sudah menghadiri, Prof. Kemudian rekan-rekan kawan-kawan milenial semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu. Oke, tidak berlama-lama karena nanti pastinya yang lebih representatif untuk menjelaskan di dalam webinar ini adalah Prof Chu dan Pak Dr. Haris. Jadi saya sedikit saja untuk memantik diskusi. Nanti kebetulan di Provinsi Banten ini ada 4 kabupaten kota yang di akhir Desember ini nanti akan melakukan pilkada secara langsung. Baik, pertama, kenapa kemudian BIGS itu ada? Yang pertama, BIGS ini lahir dari, sebenarnya sudah lama sekali, inisiasinya dari mulai 2006, tetapi memang lahirnya sangat-sangat telat, baru 2019 di bulan Februari. Kami ingin menjadi lembaga yang tentunya punya nama dan diakui, baik lokal di Banten ataupun di nasional. Insya Allah ya, sebagai namanya mimpi ya, kita harus setinggi-tingginya. Kami bermimpi juga nanti ingin ada nama di tingkat Asia ataupun dunia nantinya ke depan. Amin. Sebagai pusat kajian sosial, politik, kebijakan publik, dan pemerintahan. Tetapi kemudian kemasannya ini adalah kemasan milenial di Indonesia pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan sudah dicanangkan oleh pemerintah sebelum-sebelumnya bahwa 2024 kita punya bonus demografi di mana masyarakat yang berada di usia produktif itu akan lebih banyak daripada masyarakat yang usianya tidak produktif. Misi BIGS itu yang pertama adalah mengembangkan semangat kebangsaan di kalangan milenial, karena untuk menumbuh kembangkan semangat kebangsaan milenial ini harus dengan kemasan yang baru, dengan kemasan kekinian yang tentunya saat ini milenial saat ini tidak akan lepas daripada teknologi baik itu yang ada di zamannya ataupun yang ada di lingkungannya. Kemudian yang kedua, menghasilkan kajian serta analisis politik yang dapat diandalkan melalui kegiatan akademis. Jadi setiap kali ada kegiatan politik ataupun kegiatan sosial masyarakat, kemudian segala sesuatu yang bisa dianalisa di lingkungan, itu akan kita kaji melalui kegiatan yang sifatnya akademis sehingga bisa dipertanggungjawabkan di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pendidikan politik pada generasi milenial di Indonesia. Karena seperti kita ketahui sekarang terkesan milenial kita acuh, terserah begitu saja dia bergerak, dia berkegiatan dengan kegiatannya sendiri saja, tidak kemudian
tidak kemudian dia istilahnya kalau di Serang itu open terhadap politik, perkembangan politik, tetapi yang dilihat tidak seperti itu ketika kita kemudian mendekati kaum milenial, sebenarnya mereka juga peduli akan politik. Tetapi memang kemasannya ini harus sesuai dengan zaman mereka saat ini. Yang keempat, kita ingin memberikan solusi permasalahan sosial, politik, kebijakan publik, dan pemerintah. Apa yang kita akan bahas saat ini, sebisa mungkin kita akan berikan rekomendasi lewat cara apapun, bagaimanapun, kita akan berikan rekomendasi baik itu pada pemerintahan tingkat daerah, dari mulai paling bawah, dari mulai desa sampai di pusat. Tentunya dengan kemasan akademik dan milenial. Kemasan akademik ini kita akan menggandeng beberapa kampus yang ada di daerah Banten, karena kami domisilinya ada di Banten. Untuk saat ini mungkin untuk di Banten dahulu, tapi kemudian tidak menutup kemungkinan untuk di daerah-daerah lainnya bisa bergabung dengan kami. Nama BIX ini sendiri ada Banten, ada nama Banten di depannya, bukan berarti sifatnya kedaerahan hanya orang Banten saja, tapi BIX ini, Banten ini hanya menunjukkan bahwa Institute Government Studies ini adanya di Banten, itu saja. Kemudian kegiatan rutin yang kita lakukan, yang pertama adalah webinar yang kita mulai saat ini. Sebenarnya sebelum pandemi COVID ini ada, kita sudah merancang kegiatan seminar secara langsung tadinya, dan kegiatannya itu memang per bulan. Tetapi kemudian karena pandemi COVID ini kita lakukan secara web dan kita lakukan 1 minggu sekali dengan minimal menghadirkan tokoh nasional 1 orang di sini, ditambah dengan akademisi dan dari kami peneliti BIX. Kemudian yang kedua, diskusi masalah penelitian. Ini bisa dilakukan di live IG dan FB di 1 minggu sekali. Insya Allah akan terus berjalan. Kemudian podcast ini yang terbaru, insya Allah di minggu depan akan muncul di medsos kita, di medsos BIX, baik di FB ataupun di IG. Kemudian corner data, kami juga akan menyajikan data-data yang bisa dijadikan acuan penelitian dan akan dirilis di medsos BIX. Jadi segala permasalahan yang ada itu harus dikaji dengan data yang tepat dan akurat. Oke. Untuk kegiatan ini sendiri, webinar ini sendiri sedikit saja Pak Moderator untuk memantik diskusi nanti ke depan. Jadi kenapa kita pilih eskalasi politik di Provinsi Banten, karena memang seperti kita ketahui pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini sudah ditetapkan itu pada tanggal 9 Desember itu pencoblosannya. Ada tahapan-tahapannya dari mulai Juni sampai dengan 13 sampai dengan 17 Desember untuk penghitungan suara tingkat kabupaten kota. Ini ada di Perpu yang terbaru. Kemudian untuk sebagai informasi saja, untuk pemantik saja, di diskusi di akhir ini, nanti di akhir jelang pertengahan acara webinar ini, sebagai data saja untuk teman-teman, Kabupaten Pandeglang itu pada awal-awalnya itu banyak sekali nama yang muncul, tapi kemudian memang untuk saat ini hanya petahana saja yang kemudian muncul sebagai calon. Tetapi masih ada kemungkinan akan ada calon yang lainnya. Di sini kita lihat ada Krisyanto, ya seperti kawan-kawan milenial tahu, Krisyanto ini vokalisnya Jamrud. Kalau dibilang masih milenial, sudah berumur, tetapi untuk lagu-lagunya mungkin masih didengar oleh milenial. Kemudian untuk Kabupaten Serang ini sudah mulai muncul
di mana Nasrul Ulum dan Eki Haji itu Habis. diusung oleh Gerindra, kemudian Ratu Hasanah sebagai Siapa yang petahana, ada Mas Rory, Najib Ahmad, TB Mas Duki, Abdul Latif, dan lain sebagainya yang muncul. Kemudian di kota Cilegon ada Ratu Ati, kemudian ada Heldi, kemudian ada Ali Mujahidin, kemudian di kota Tangsel ini yang paling ramai sekali karena di awal-awal di bulan Desember saja itu ada 45 sebenarnya nama yang kemudian sampai dengan saat ini mulai menyusut karena kurangnya dukungan tadi. Nah, dukungan itu harus diberikan. Saya sampaikan ini komposisi daripada partai pemenang pemilu dari 4 kabupaten kota yang barangkali ini usulan logika berpikir ya. Jadi betul bagaimana gubernur itu dan kabupaten kota yang akan melakukan pilkada. Di Kabupaten Pandeglang ada 50 kursi, Kabupaten Sanang 50 kursi, Kota Cilegon 40 dan Kota Tangsel 50. Ada Gerindra, Golkar dan Golkar. Di sini pemenangnya jadi Golkar menang di 4 kabupaten kota, kemudian Kabupaten Pandeglang itu dimenangkan oleh Gerindra. Dan ini ada presentasi yang kami buat sebagai bahan awal riset kami, diskusi kami di BIX bahwa di DPT KPU 2019 tiap kabupaten dan jumlah milenial ini dari BPS tahun 2019 kami ambil itu umur 15 sampai dengan umur 34. Dari situ teman-teman milenial bisa lihat di Kabupaten Pandeglang dalam angka, Kabupaten Serang dalam angka, dalam angka, atau tinggal angka. Rasionya memang sudah tinggi, terutama di Kota Tangsel, di mana rasionya ini sudah hasil presentasinya sekitar 61,30%. Ini adalah milenial. Kalau kita sampai yang ada di milenial punya suara tetapi tidak mempertimbangkan itu. Jadi suara rakyat sudah didengar, kita memilih mereka. Kemudian apa saja yang harus dipersiapkan oleh para calon kontestan? Yang pasti harus ketika merujuk pada masyarakat, maka pelayanan dasar lah yang harus dipenuhi oleh mereka. Kalau melihat dari pelayanan dasar berarti para bakal calon ini harus memahami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Saya dapat kuliah ini dari Prof. Jo di kelas, sangat matang sekali beliau. Jadi saya tampilkan juga di sini ada pelayanan yang wajib dilakukan oleh kepala daerah, bupati, wali kota, ada pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, dan ini yang harus dipahami, dan janji-janji ataupun visi misi daripada bakal calon itu harus merujuk pada hal-hal yang sifatnya pelayanan dasar yang ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian apa yang menjadi isu milenial di Banten? Yang pertama adalah kepastian lapangan pekerjaan, karena saat ini ternyata angka pengangguran digital itu sudah masuk di 8%. 8% dari jumlah total seluruh masyarakat Banten. Kemudian kemudahan pelayanan publik ini masih menjadi isu yang paling utama karena masih sangat sulit sekali, birokrasinya masih sangat berbelit sekali. Ini harus dipecahkan oleh calon-calon pemimpin di 4 kabupaten kota tersebut. Kemudian kemudahan akses teknologi. Kenapa ini dimasukkan? Karena pada saat ini mau tidak mau, suka tidak suka, ya milenial saat ini ya tidak akan lepas daripada teknologi. Dan ini harus diberikan kemudahan kepada mereka untuk aksesnya, baik jaringan, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian kita mengadakan webinar
seperti ini, ya jaringan masih kita bayar sendiri. Harusnya ya pemerintah ataupun pemerintah daerah sudah menyediakan jaringan secara luas kepada masyarakat untuk keadaan yang saat ini terjadi. Kemudian ada juga kultur adat istiadat kebantenan yang kemudian menjadi isu, di mana sampai dengan saat ini orang yang lebih tua, orang yang dituakan di Banten itu harus duluan. Jadi orang yang lebih muda, orang yang punya gagasan, orang yang punya inovasi, ya itu walaupun punya inovasi, tapi kalau dia tidak lebih tua ya tidak akan bisa jadi pimpinan dulu, tidak akan bisa menjadi pemimpin di daerah Banten. Dia terutama ya di daerah-daerah yang punya kultur kedaerahan sangat kuat seperti di Kabupaten Pandeglang, kemudian di Kabupaten Serang juga, kemudian di daerah Kabupaten Lebak, kemudian di ya sekitar situ Kota Serang juga termasuk. Kemudian isu yang selanjutnya muncul kemudian adalah penanganan COVID-19, karena di Banten sendiri ini grafiknya masih naik dan ini menjadi isu yang harus dipecahkan oleh bakal calon dari 4 kabupaten kota yang akan berkontestasi. Baik, segitu saja dari saya. Saya serahkan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Dailami yang telah memaparkan secara skematis, detail dan komprehensif mengenai apa itu BIGS dan dinamika yang akan terjadi di Pilkada 2020 ini. Sudah menjadi rahasia umum Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bahwa Pilkada akan digelar pada bulan Desember 2020. Dan semulanya memang akan direncanakan pada tanggal 23 September 2020. Berhubung ada wabah pandemi, maka Pilkada serentak 2020 ini diundur ke bulan Desember. Nah, perlu diketahui juga bahwa Pilkada serentak 2020 ini merupakan serangkaian sirkulasi ritus demokrasi 5 tahunan yang memang secara parsial dilakukan hampir 4 tahun kalau Pilkada serentaknya. Akan tetapi Pilkada itu digelar awal dan demokratis itu pada tahun 2005. Nah, terima kasih juga atas pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Nanti akan kami kumpulkan terlebih dahulu. Sebelumnya nanti para narasumber yang akan memaparkan materi terkait pilkada ini. Baik, saya akan kepada Prof. Jermansyah Johan. Apakah bisa tersambung? Selamat sore, Prof. Halo, Prof. Halo, Prof. Halo, Prof. Dr. Ya, Herman halo. Ya, baik. Sebenarnya, Prof, banyak pertanyaan dan persepsi kemudian interpretasi yang berkembang di masyarakat, dan ini Pilkada serentak 2020 ini menjadi diskursus di kalangan publik. Ya. Terutama ketika otonomi daerah ini diberlakukan. Ketika otonomi daerah diberlakukan dan hadirnya undang-undang otonomi daerah yang kemudian memunculkan sebuah hasil reformasi politik dari pilkada tidak langsung menjadi pilkada langsung. Nah, lalu kemudian di undang-undang otonomi daerah juga disebutkan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah itu dilaksanakan secara demokratis. Nah, seiring berjalannya waktu, berdasarkan studi dari beberapa para sarjana juga mengatakan bahwa pilkada langsung ini cenderung malah praktik money politik itu sangat tinggi dibandingkan dengan pilkada tidak langsung. Nah, bagaimana tanggapan Prof akan hal itu? Ya, baik. Ya, ini Bung Imron ya, terima kasih. Ya, Prof. Lalu ada Kang Ahmad Dailami tadi, yang pasukan saya dulu, sekarang rupanya udah jadi direktur eksekutif, dia keren sekali. Lalu ada Dr. Harits. Halo, apa kabar?
Ya, ada juga mungkin hadir Dr. Leo Agustino yang menghubungi saya untuk Pak Jo sekali-sekali turun ke daerah ya, ke BIX ya kan. BIX-nya namanya gede ini, BIX, BIX ya kan. Nah, bagus, saya bisa respon sedikit soal itu. Pilkada kita ini memang masih mencari format yang tepat, itu PR besar kita sejak era reformasi yang belum bisa diselesaikan sampai sekarang. Sudah berapa presiden, ya terakhir Presiden Jokowi, sebelumnya Presiden SBY, ya, kemudian ada Presiden Megawati, ada Presiden Gus Dur, Presiden B.J. Habibie. Udah berapa presiden tuh? 5 ya. Nah itu PR besar agenda reformasi, yaitu supaya otonomi daerah bisa berjalan dengan baik. Salah satu ditentukan oleh hadirnya pemimpin pemerintahan daerah, hasil pilkada yang baik. Kalau hasil pilkadanya buruk, pemimpinnya itu juga akan buruk. Ya, perilaku koruptif kepala daerah itu yang mendera kita sekarang. Ya, sejak kita mengadopsi pemilihan kepala daerah langsung 1 Juni 2005. Ya. Nah, itu saya mencatat sudah 423 kepala daerah di Indonesia yang kena kasus hukum. Dari 542 daerah otonom. Sama dengan 76%. Nah, jadi ini sangat menyedihkan. Buat apa kita pilkada, lalu kalau kemudian hasilnya adalah kepala daerah masuk penjara. Ya, nah ini Banten. Saya kira Banten ini harus mengubah paradigma itu. Ya, karena Banten juga kepala daerahnya kena kasus hukum. Nah, jadi perbaikan ke depan memang kita harus menemukan satu sistem pilkada yang lebih cocok, lebih sesuai. Nah, kalau saya berpendapat jangan diseragamkan model pemilihan itu. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalang. Ya, bahkan ada yang cukup misalnya diangkat saja. Kalau kota-kota kecil kemampuan otonomi daerahnya lemah, uang nggak punya, ngapain pakai pemilihan kepala daerah? Dia menjadi kabupaten atau kota administratif saja. Dia kepala daerahnya diangkat. Nah, uangnya juga masih dari pusat untuk hidupnya. Dan transfer namanya. Nah, kemudian ada daerah yang sudah mampu, itu bisa pilkada. Nah, itu ada variannya. Ada yang boleh lewat DPRD pilkadanya, ada yang pilkadanya secara langsung. Nah, yang boleh pilkada langsung itu misalnya adalah daerah-daerah yang memang punya pendidikan baik masyarakatnya, punya pendapatan yang baik masyarakatnya, kemudian punya juga kemampuan keuangan daerah yang cukup. Nah, itu ke depan lah kita harus menatanya, memperbaiki pilkada kita. Ini masih in the making lah, kita coba cari, karena itu PR besar belum selesai. Nah, saya kembali ke soal pilkada politik milenial dan COVID. Nah, ini menarik ini, teman-teman BIK mau mengangkat judul ini. Ada milenial, rupanya di Banten itu milenialnya luar biasa besarnya ya. Itu sampai 44,7% dari pemilih yang akan ikut kontestasi pilkada. Nah, ini jumlah yang tidak kecil. Kalau saya bilang ini bisa menentukan kemenangan dari para kandidat atau calon. Jadi hal ini menarik untuk kita bahas. Nah, tapi sebelum itu saya juga mau mengingatkan sedikit kita semua bahwa Pilkada 9 Desember 2020 ini bisa jadi atau enggak nih. Jangan nanti kita kegeeran, kita bilang nih Pilkada udah siap ini itu, kemudian ada keputusan pemerintah, KPU dan DPR bilang ditunda ke 2021. Nah, ini penting juga kita reserve. Ya, harus di reserve karena sampai sekarang per hari ini KPU telah menunda 2 kali tahapannya untuk melakukan verifikasi faktual
Ya, semula tanggal 15 Juni, kemudian ditunda lagi ke tanggal 24 Juni. Kemudian 24 Juni juga biaya belum turun, belum cair dari pemerintah. Sehingga ditunda. Nah, penundaan ini akan punya risiko. Saya ikuti perkembangan terakhir di ibu kota, di Jakarta. KPU memberi deadline kepada pemerintah dan diaminkan oleh DPR RI bahwa kalau sampai tanggal 29 Juni, artinya hari Senin, tidak juga ada dana cair, maka kemungkinan besar Pilkada 9 Desember ini menjadi tidak bisa dilangsungkan dan akan dipindah ke 2021. Nah, ini penting ya untuk reserve nih, supaya jangan kita lalu bersemangat sekali, ternyata tidak jadi. Nah, yang kedua, pertanyaan saya adalah, ini mengapa zaman COVID ini kok masih mau menggelar pilkada ya? Nah, itu pertanyaan yang menarik, yang harus tahu juga kaum milenial kita. Ini ada apa hubungannya? Udah keadaan lagi kena wabah, wabah itu bencana, ya bencana non alam, tidak main-main. Kita disuruh ibadah di rumah, orang Banten kan pada sembahyang semua sholat. Di rumah jangan pergi ke masjid. Kemudian sekolah jangan sekolah dulu. Ini milenial sekolahnya memang udah buka di Banten, ya kan? Yang pemula-pemula itu anak SMA, anak SMK kan belum kan? Nah, lalu ada juga kerja di rumah. Semuanya orang suruh kerja di rumah, tiba-tiba nongol pilkada, sementara wabah ini penularannya belum melandai. Jadi wabah ini secara nasional ya belum melandai. Nah, itu dikonfirmasi oleh para ahli epidemiologis. Jadi ini nekat juga kita kalau mau lanjut, ya semangatnya aja optimistik, tapi tidak pakai hitungan, tidak pakai scientific, ya kajian-kajian yang akademik ya untuk memutuskan tanggal 9 Desember ini menurut saya. Dan itu terbukti sampai sekarang KPU sudah keberatan. Dan yang paling persoalan itu tadi adalah dananya tidak ready for use. Rupanya ini kalau analisis saya ya Dr. Haris, kawan-kawan semua, satu adalah ini kebutuhan besar karena kepentingan petahana nih yang mendorong-dorong pembuat kebijakan bikin Perpu nomor 2 tahun 2020 supaya karena tetap sekarang mana ada di dunia ini petahana yang mau menunda pilkada atau election. Umumnya rata-rata petahana pengen tetap on schedule. Supaya apa? Supaya dia jangan nanti kalau dia digeser pilkadanya dia habis masa jabatan, maka nanti dia akan turun atau hilang pamornya, hilang pengaruhnya. Nah ya, jadi itu kabarnya ada 220 petahana yang mau running. Saya kira di Banten ada ya Kang ya? Ada ya petahana yang mau maju ya? Ada. Nah, itu bisa kita tanya sama petahana. Bapak Ibu petahana, apakah Anda suka pilkada kita ditunda dulu 2021? Pasti jawabannya semua tidak. Tetap harus sekarang juga. Ntar kami di PJ, ya kan? Nah, kami istirahat dulu, bisa berkurang pengaruh kami, ya popularitas kami dan sebagainya. Hitung-hitungannya begitu. Jadi ini ada 220 petahana yang saya kira mereka mungkin melobi para pembuat kebijakan Perpu sehingga kemudian nampak sekali pembuat kebijakan ini lebih prefer kepada menggelar di 9 Desember yang tadi mengabaikan keadaan wabah yang belum melandai, mengabaikan keadaan uang yang belum tersedia. Secara cukup baru komitmen janji ya akan disediakan tambahan 5T. Nah, belum lagi babak belurnya APBD di daerah. Daerah-daerah APBD-nya kan habis terpakai untuk COVID. Belum pajak retribusi nggak masuk. APBD menjadi turun. NPHD itu sekarang komitmen yang dulu belum tentu bisa diberikan oleh banyak daerah. Coba cek di Banten. Ya. Nah, mari silakan dicek apakah NPHD-nya ready for use.
ya, karena hitungan saya itu rata-rata daerah yang punya komitmen untuk NPHD merevisi, meninjau, gak ada lagi uang. Saya kasih contoh kasus Kota Solo. Wali Kota Solo tempat Jokowi jadi presiden dulu, itu Rudi namanya, wali kota sekarang itu bilang, uang tidak ada lagi untuk bayar listrik kota saja kami tidak sanggup, apalagi mau dikasih untuk pilkada. Nah, jadi ini tandanya memang kita tidak politik ya. Tapi inilah namanya kepentingan politik dan berkulindan dengan kepentingan bisnis. Orang-orang bisnis juga dananya sudah kering. Nah, para pebisnis ini berusaha untuk melakukan pendekatan-pendekatan supaya roda ekonomi tetap berputar dengan cara mendorong untuk dilaksanakan pilkada. Supaya apa? Supaya tetap ada kucuran dana. Ya, jadi ini hidup di bisnis-bisnis pilkada ini. Bisnis percetakan, bisnis iklan, bisnis baliho. Jangan-jangan juga surveyor nih ikut juga menikmati nanti dan sebagainya. Nah, satu lagi yang juga kuat mendorong untuk tetap dilangsungkan pilkada walaupun COVID-nya belum reda, yaitu pemilih. Pemilih juga happy-happy juga nih. Orang kan kalau dapat sembako ya biarlah mati paling satu kali ya kan. Nah, daripada laparan mendingan kita dapat sembako, ngantri sembako. Nah, itu serangan-serangan fajar mereka harapkan. NPWP nomor piro wani piro itu ya itu kedemenannya orang pemilih kita, demen banget tuh pemilih kita ya kan. Nah, itulah keadaan pemilih kita yang masih penuh dengan kondisi kekurangan atau ketidakmampuan ekonomi sehingga dia rela aja menggadaikan kedaulatannya dalam memilih. Nah, lalu satu lagi adalah bagaimana pentingnya partisipasi. Nah, ini alasan-alasan banyak nih nanti bisa dipelajari ini. Histori segala macam banyak nih nanti lah. Nggak cukup waktu nanti. Nah, pilkada Desember 2020 di tengah pandemi COVID ini itu ada tanggung jawab ini yang juga penting kita pahami. Tanggung jawab pemerintah pusat menyediakan anggaran tambahan pilkada dan sampai sekarang anggaran belum cair. Sudah tanggal 26. Deadline tanggal 29 nih, kalau enggak KPU bilang dia akan meminta pemerintah dan KPU dan DPR untuk mundur ke 2021. Itu yang saya dapat informasi. Anda boleh baca di Kompas hari ini halaman 2 soal itu. Kemudian bagi Pemda dia harus menyiapkan dana sesuai NPHD. Tadi itu NPHD-nya Bapak Belur ya kan komitmen doang, masih ada duit emangnya ya kan, karena duitnya udah kesedot untuk pakai biayai COVID. Lagi kesibukan masih ngurusin COVID, aparat ya sampai ke kecamatan, kelurahan, desa, lalu juga ngurusin pilkada. Nah, itu sangat memecah konsentrasi. Kemudian bagi penyelenggara KPU, nah ini yang tadi yang saya sudah bilang, KPU kan macam-macam kerjanya, terutama yang sekarang itu adalah menyiapkan regulasi. Sampai sekarang regulasi tentang tata cara pilkada COVID belum ada. PKPU tentang cara pilkada COVID belum ada. Hari gini coba bayangin. Nah, jadi ini kan Bapak Belur karena nggak ada uang, KPU mau bikin ini itu memang bisa duduk-duduk begitu aja. Harus ada pembiayaan bikin PKPU juga ya kan. Nah, inilah yang tidak dipikirkan dengan matang. Nah, tapi saya senang KPU sekarang sudah berani bicara. Dia galau kemarin risau, sekarang dia muncul. Dia bilang kalau nggak ada uang sampai 29 kami minta tunda. Saya salut sama KPU sekarang udah berani bicara. Mungkin gara-gara kami webinar kemarin hari Rabu di Media Indonesia dengan Ketua KPU, dengan Komisi 2, itu suntikan-suntikan dari Prof Jo agaknya berpengaruh supaya dia lebih berani. Jangan lembek-lembek KPU saya bilang ya kan. Kalau memang tidak mampu angkat bendera putih ya kan. Jangan maksain diri nanti Anda jadi korban. Anda itu kejepit di tengah-tengah ya. Nah, yang untung politisi, yang pemerintah juga pengen ya kan, pebisnis, KPU yang babak belur. Nih di Banten itu ada mahasiswa saya lagi ambil S3 namanya Kang Agus Sutisna tuh. Nonton enggak dia di sekarang ya kan.
Nah, lanjut. Yang terakhir, nah ini buat khusus untuk address ke milenial. Milenial ini memang tadi kita lihat di Indonesia, di Banten, itu kalau rata-rata pemilih pemulanya kan angkanya 10-an% rata-rata pemilih pemula baru itu. Tapi kalau di Banten sekarang tambah milenial, itu ada pemilih pemula plus pemilih milenial, ya, yang generasi Y itu, maka jumlahnya tadi menjadi 44,7. Berapa tadi persentasenya? 44,88%. Nah, ini memang jumlah yang sangat besar. Anda menentukan. Jadi kalau teman-teman milenial, saya penting ingatkan, anak-anak saya lah milenial ini ya, saya penting ingatkan, Anda harus sejak awal terlibat mengawal politik uang. Dan jangan Anda mau terima uang dalam pilkada. Anda adalah orang-orang andalan kita semua, bangsa ini menghendaki Anda menjadi andalan. Jadi say no to money, ya, say no to political fraud, ya. Nah, itu penting sekali ditekankan di sini karena dari studi yang saya lakukan itu juga anak milenial ini terkadang cuma happy saja, senang-senang saja. Nah, dia tidak punya pemahaman yang mendalam tentang kepartaian, ya, pemahaman yang mendalam tentang makna pilkada, sehingga dengan mudah bisa dibujuk untuk memilih dengan menerima sesuatu. Nah, ini penting. Jadi dia bukan hanya menolak menerima, tapi juga mengawal, mungkin membentuk kelompok-kelompok milenial untuk mencegah terjadinya politik uang. Jadi berhimpunlah kaum milenial di Banten, ada yang di Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Pandeglang, ayo berhimpun di dalam kelompok-kelompok milenial lawan politik uang. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada desa tangguh dalam COVID, ini ada desa atau kampung milenial melawan politik uang. Nah, kira-kira gitu gagasannya. Yang kedua, dia harus aktif terlibat dalam berbagai macam kegiatan kampanye calon-calon. Jadi milenial saya sarankan jangan duduk manis di rumah saja, ya. Atau paling tidak sekarang kalau nanti memang kampanyenya melalui webinar, ya, nanti kaum milenial harus rame-rame muncul di webinar itu, melihat, mempelototi kampanye calon-calon, dan bertanya, terutama menyoal rekam jejaknya. Kalau ada yang pernah korupsi, ada yang pernah cacat hukum, atau ada orang calon itu yang melakukan perbuatan tercela, ya, dia harus speak out, bicara di dalam kampanye calon-calon itu, di mana saja dia bisa ikuti. Melalui online atau melalui tatap muka terbatas, bisa saja begitu. Nah, itu anjuran saya, milenial hadiri kampanye-kampanye calon, aktif di sana, dan pelajari sebelumnya rekam jejaknya. Nah, BIK nih saya kira ini teman-teman BIK, ya Bang Ahmad ya, itu kalau bisa BIK itu punya data tentang calon-calon itu, track recordnya bagaimana, dan kemudian harus di-share kepada kaum milenial. Supaya nanti kaum milenial terbantu. Dia nggak usah nyari-nyari, BIK sudah kumpulin data, ini orangnya ini pernah jadi ini, pernah jadi ini, pernah jadi ini, pernah terlibat kasus ini, terlibat kasus ini. Sedang kami susun, Prof. Nah, mantap. Nah, itu anjuran saya, udah BIK rupanya sebelum diminta sudah berbuat, ya kan, hebat. Sudah. Lalu yang ketiga, mengawal pembuatan dan implementasi kebijakan pilkada. Nah, kebijakan pilkada ini kan dibuat, ada di level Pemda, ada di level DPRD, ada di level pemerintah pusat, bahkan juga di level-level panitia-panitia di daerah, di KPU, ya. Nah, harusnya teman-teman milenial ini, anak-anak milenial ini harus ikut aktif juga. Ya, misalnya sekarang yang belum jadi kan PKPU tentang tata cara pilkada COVID. Nah, bagaimana perspektif kaum milenial terhadap
tata cara pilkada COVID itu. Mulai dari awal ya proses-proses pemberian suara penghitungan suara ya kampanye Nah, itu dia harus sudah ikut memberikan masukan-masukan dan pikiran. Nah, supaya efektif dia harus berhimpun. Itu yang saya bilang tadi. Kalau 1-2 orang susah berhimpun dalam kelompok milenial pilkada COVID, katakanlah begitu. Apakah per sekolah, apa per kampung, atau apa. Nanti bisa saja kita sesuaikan dengan keadaan di Banten. Nah, yang keempat, perkuat ruang publik lewat civil society dan media sosial. Nah, ini saran saya. Milenial ini kan pemain medsos yang paling tinggi. Jadi, mainkan jaringan-jaringan medsos itu untuk bisa mengangkat hal-hal yang terkait dengan pilkada ini. Sehingga dengan demikian, milenial bisa ambil bagian partisipasi dengan kuat ya, dengan cukup tinggi di dalam kontribusi untuk pilkada kita. Dan yang terakhir adalah suara pemilih milenial ini sebagai penentu kemenangan pilkada, maka saran saya itu pakai asumsi, ya nggak bisa pemilih milenial itu akan bisa langsung menjadi penentu kalau dia tidak bersatu, kalau dia terbelah-belah, dan pasti akan terbelah-belah, tidak mungkin menyatukan mereka, ya. Nah, oleh karena itu, ya karena ada afiliasi-afiliasi, kepentingan-kepentingan politik, kepentingan lain. Nah, oleh karena itu saya menyarankan milenial itu harus berhimpun dalam kelompok smart voters namanya. Pemilih yang cerdas, pemilih pintar, pemilih yang memilih adalah dengan dasar rasional, dengan bukan emosional, dengan nalar, bukan dengan uang karena dikasih uang, ya. Pemilih yang bukan karena terikat rasa kedaerahan, rasa kesukuan, ya. Nah, tapi dia adalah smart voter yang mengabdi betul-betul supaya yang dipilih ini adalah orang yang betul-betul akan bisa memimpin, mampu memimpin. Ya, jadi sarannya yang dipilih oleh smart voter itu dasarnya adalah memang dia itu punya kompetensi. Kemudian yang kedua, orang itu punya integritas yang tinggi, yang kuat, itu harus menjadi ukuran seorang smart voters dan bebas dari soal-soal primordial. Nah, ini yang harus diupayakan oleh kita semua sehingga milenial kita itu bisa menjadi smart voters. Saya kira begitu catatan untuk membuka diskusi ini, Bung Imron. Saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas wejangannya perihal pilkada yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020. Baik, nanti diharapkan Prof akan selalu terhubung sampai diskusi berakhir. Tadi Prof. Dr. Darman Sajohan sudah menyampaikan bahwa ada 243 kasus hukum kepala daerah yang memang terjerat hukum begitu. Begitupun dengan belum terbitnya PKPU perihal bagaimana penyelenggara pemilu dan komponen terkait itu bisa melindungi para penyelenggara beserta para voter atau pemilih. Kemudian saya juga baca beberapa di media perihal naskah perjanjian hibah daerah yang memang belum turun di beberapa daerah. Mungkin di Provinsi Banten juga sama. Lalu kemudian di Provinsi Banten sendiri mungkin ini kan berbicara tentang pilkada serentak 2020. Kita juga kan harus bisa memastikan bahwa pilkada serentak ini bisa berjalan lancar, kemudian efektif dan diikuti oleh partisipasi politik yang tinggi. Nah, apakah memang pemerintah dalam hal ini penyelenggara pemilu tidak terburu-buru menyelenggarakan pilkada serentak di bulan Desember? Apakah pemerintah dan penyelenggara pemilu sudah memetakan kerentanan yang akan terjadi apabila pemilu dilaksanakan pada bulan Desember 2020? Padahal kita ketahui bahwa di Banten sendiri di Kota Tangerang Selatan masuk ke dalam zona merah, artinya masuk ke dalam
kebijakan Pemprov Banten perihal PSBB atau PSBB, dan kemudian di Kabupaten Serang juga kasus COVID itu cukup tinggi, diikuti Cilegon dan Pandeglang. Dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang memang sedikit, seperti Kabupaten Lebak misalnya. Nah, bagaimana tanggapan Pak Dr. Haris Hijrah Wicaksana, MSI, perihal kerentanan yang akan terjadi di Provinsi Banten sampai sejauh mana negara pemilu bisa meminimalisasi konflik-konflik yang akan terjadi begitu? Padanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan semangat paginya tetap ada. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya hormati Prof. Jo Hermansyah, dan alhamdulillah hari ini saya bisa ikut kuliah kelas beliau. Sudah lama saya ingin masuk kelas Prof, tapi alhamdulillah hari ini saya bisa ikut langsung mendengarkan kuliah dari Prof. Luar biasa sekali Prof, terima kasih ilmunya. Kemudian yang saya hormati sebelumnya Pak Leo Agustino, Pak Dr. Leo Agustino, yang sangat mendidik kami dan memfasilitasi kami dengan kegiatan seperti ini. Selanjutnya yang saya hormati para guru-guru saya, dosen-dosen saya, ada Pak Dr. Gandung Ismanto dan ada Bunda Listianingsih yang rela dan ikut serta dalam acara webinar ini. Dan tentunya semua para peserta yang bisa ikut bergabung, mudah-mudahan diskusi kita yang mungkin sederhana ini namun bisa menghasilkan manfaat yang big, yang besar gitu. Jadi bukan hanya sebuah nama Bix, saya berharap Bix itu memberikan manfaat yang besar. Oke, terima kasih Prof. Tadi sangat banyak sekali ilmu yang kita bisa dapatkan dari presentasi Prof tadi. Boleh minta tolong ke moderator atau ini untuk menampilkan presentasi. Ya, dalam pilkada kita tahun ini memang menjadi sebuah fenomena yang unik. Karena bukan saja kita harus mengantisipasi bagaimana kerawanan pemilu, kerawanan pilkada, dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita juga harus mengantisipasi wabah atau pandemik dan sebagainya. Nah, kebetulan beberapa hari yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya diminta oleh teman-teman di Bawaslu RI untuk membantu menyusun instrumen indeks kerawanan pemilu dalam masa COVID ini. Mudah-mudahan hari ini memang masih teman-teman tim Bawaslu RI se-Indonesia sedang menyebarkan Bawaslu Kabupaten, Kota, dan Provinsi se-Indonesia untuk menyebarkan datanya. Nanti akan dirilis, mudah-mudahan bulan Agustus kalau tidak salah akan dirilis, Juli ini akan dirilis atau Agustus ini akan dirilis. Itu aja. Langsung next saya, Pak Ami. Ya, faktanya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Prof Jo bahwa fakta dan realitas dalam pelaksanaan pemilu kita ini memang masih dalam posisi yang ya beranjak dewasa ya, atau saya menyebutnya remaja. Kalau remaja itu campur sedikit, ada alaynya dikit, ada arogannya dikit gitu kan, ada banyak kesalahannya, dan selain itu juga banyak prestasinya juga. Karena euforianya, semangatnya memang harus tetap dijaga. Namun hal yang menjadi trust dari publik sendiri, bagaimana integritas maupun kemampuan profesionalitas dari kapasitas penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, DKPP, bahkan tingkat yang paling bawah sampai tingkat TPS, ini memang menjadi PR kita bersama. Karena apalagi kemarin dengan pemilu 2019 kemarin, banyak sekali isu hoax dan sebagainya, sehingga rentan sekali hal itu menjadi bibit dan bibih penyakit kalau buat saya, menurut saya, terkait dengan retaknya bangsa kita. Kita kan tujuannya ingin memilih pemimpin yang menghasilkan hal-hal yang baru, hal-hal yang membuat lebih baik dan sebagainya. Tapi sampai hari ini mungkin kita bisa melihat setiap hari Indonesia selalu saja berbicara tentang politik. Dikit-dikit ketemu dengan orang ini politik, dikit-dikit ketemu dengan ini politik gitu kan. Bahkan nempel foto saja di spanduk, tiba-tiba wah mau calonin jadi pilkada gitu. Padahal mungkin nempel di spanduk mungkin dia mau ngiklan bahwa dia punya percetakan, mungkin seperti itu ya. Tapi dengan diskusi politik ini semua dibawa ke arah politik. Nah, tantangannya tentunya menciptakan pemilu yang integritas, kompeten, membangun penyelenggara pemilu independen, profesional. Nah, ini yang dipercaya publik. Nah, ditambah hari ini situasi krisis. Nah, penyelenggara pemilu ini tuntut memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan pemilihan, terutama terkait dengan tata kelola pemilihan. Yang tidak krisis saja, COVID kemarin
kita membayangkan banyak sekali yang korban, bahkan ada yang korban nyawa, kemudian korban jiwa ya, korban perasaan mungkin kalau yang gagal gitu kan. Kalau yang gagal kayak korban perasaan saja. Mungkin korban-korban lainnya, korban perpecahan. Bahkan sampai hari ini mungkin ada beberapa kawan kita atau di antara kita mungkin gara-gara beda pilihan politik, itu masih bermusuhan, blokir-blokiran, Facebooknya diblokir, media sosialnya diblokir, atau bahkan WA tidak mau sapa dan lain sebagainya. Oke, ini next, Pak Moderator. Langsung saja, next. Nah, ada indeks IKP, ini yang sebetulnya turunan yang sudah dibuat sama teman-teman di Bawaslu. Kebetulan salah satunya Pak Dr. Leo Agustino menjadi tim IKP tahun 2019 dan ada beberapa hasilnya. Ini yang saya kutip dari Bawaslu. Ada 4 konteks dimensi sebetulnya yang menjadi indeks kerawanan pemilu baik pilkada maupun pemilu. Yang pertama konteks sosial dan politik, kemudian konteks pemilu yang bebas dan adil, terkait yang ketiga kontestasi dan partisipasi. Tadi secara detail datanya sudah diceritakan, dipaparkan oleh Prof. Jo Hermansyah. Langsung next saja. Saya langsung menampilkan ini saja. Nah, ini IKP Pilkada Serentak yang sudah dirilis oleh Bawaslu pada Februari 2020 kemarin. Jadi indikatornya memang ketika angka level 1 itu jadi tidak rawan ya, artinya kerawanannya sangat rendah itu level di bawah 36,12. Sampai akhirnya level yang paling tertinggi itu level 6 disebutnya, di atas lebih besar 63,88 indeksnya. Nah, dari 4 dimensi tadi kita bisa melihat partisipasi politik itu indeksnya ada di 64,09, artinya tadi sesuai dengan arahan seperti Prof. Jo yang sudah disampaikan, tingkat kerawanan atau rendahnya partisipasi politik ini sangat rendah sekali. Ya. Contoh misalkan apalagi melawan kota kosong gitu kan, karena tidak ada lawan, akhirnya melawan kertas suara kosong gitu kan, kolom kosong. Nah ini sangat tinggi sekali. Kemudian ada konteks sosial politik, mungkin ini levelnya masih di level 4, level sedang, kemudian penyelenggara pemilu yang bebas dan adil juga tingkat rawannya masih di tingkat yang sedang, dan kontestan mungkin di level yang level 2 yang sedang atau rendah dan sebagainya. Mungkin next, Pak Ami. Nah, kemudian dirilis ada 15 kabupaten dengan skor level kerawanan tinggi. Ini sebelum COVID ya. Nanti saya izin share indikator tambahan lainnya yang terkait dengan penyelenggara COVID ini. Nah, dari 15 kabupaten ternyata ini se-Indonesia paling tertinggi itu Kabupaten Manokwari. Dan ternyata di Banten ternyata ada. Itu di nomor 13, Kabupaten Serang. Yang kebetulan 2020 ini memang akan menyelenggarakan pilkada dan ikut menyelenggarakan pilkada. Jadi artinya Kabupaten Serang ini rentan sekali tingkat kerawanan pilkadanya dan pemilunya. Ini menjadi PR bersama, terutama teman-teman kita semua yang hari ini bisa hadir. Kalau yang ada mungkin dari rumah Kabupaten Serang. Nah, arahan dari Prof. Jo tadi terkait teman-teman milenial ikut serta mengawasi dan sebagainya untuk meringankan atau untuk membuat skor kerawanan ini tidak menjadi level betul-betul sangat tinggi gitu. Ini ternyata level 6 semua nih Kabupaten Serang. Nah, silakan Pak Amin langsung next. Nah, isu strategisnya kenapa sih bisa sampai hal seperti itu, ditambah nanti dengan IKP, ada keberpihakan aparatur, kemudian ada yang kita tahu tadi Prof. Jo juga sudah bercerita tentang terjadi politik transaksional antara pasangan calon, dan terima kasih Prof. Tadi ada NPWP Prof ya, NPWP itu nomor piro wani piro. Itu saya ilmu baru tuh Prof. Itu joke baru banget itu, NPWP nomor piro wani piro. Nah ini politik transaksional inilah yang tadi Prof ceritakan ini menjadi isu strategis indeks kerawanan pemilu, dan jangan-jangan kita kaum milenial ikut-ikutan juga. Ayo siapa yang mau bayar saya gitu kan, nanti saya pilih gitu kan. Tapi kayaknya harus ganti, kalau 50.000 sama uang rokok kayaknya mahasiswa mah kan itu mobil jangan minta. Takutnya diganti uang kuota atau diganti uang untuk main mabar gitu kan, mabar Mobile Legends gitu kan bareng-bareng. Nah, ini yang repot ya kan, transaksionalnya berubah gitu untuk kaum milenial misalkan. Kemudian ada pengguna media sosial dalam penyebaran hoax dan ujaran kebencian ini juga sangat tinggi sekali isu strategisnya. Dan terakhir penyusun daftar pemilih yang tidak akurat. Ditambah hari ini isu ini memang menjadi tahun ke tahun PR KPU dan penyelenggara pemilu terkait dengan daftar pemilih yang tidak akurat. Ya kita terbukti 2019 kemarin ada yang sudah meninggal, ternyata masih tetap dapat kartu suara gitu kan, dipanggil, diundang. Yang ada gitu kan malah yang tidak dapat dan sebagainya. Akhirnya ini menjadi sebuah fenomena yang sepertinya kok tidak selesai PR ini.
mau sampai pemilu berapa kali kita akan selesai gitu kan. Ini jadi PR kita bersama. Langsung next, Pak Ami atau Pak Imron. Nah, ujian teknis kita yang tadi Prof sampaikan sudah disampaikan oleh Prof. Mungkin Prof langsung bercerita langsung di KPU dan penyelenggara. Memang tadi sudah Prof gambarkan. Nah, ini memang kalau saya menurunkan ada 7 instrumen. Yang pertama tadi sudah dibahas oleh Prof juga, dasar hukum dan aturan teknisnya. Sampai hari ini juga belum jelas PKPU-nya, kemudian atau turunannya Perpu-nya. Kalau dalam COVID seperti ini kan harus ada perubahan. Kalau undang-undang dirubah kan agak sedikit berat. Mungkin yang dirubah ya terkait Perpu-nya. Anggaran pilkada juga tadi sudah dibahas, pencalonan, kampanye, sosialisasi pendidikan pemilih, dan sampai ke 7 penetapan. Nah, next Pak Ami. Nah, tadi kepastian anggaran, betul sekali Prof, kita mengikuti informasi dan berita yang ada, baik media online maupun media cetak dan sebagainya. Memang kayaknya baru kemarin-kemarin nih kedengaran KPU agak sedikit galak dikit ya, kemarin kayaknya agak nurut banget. Nah, pertanyaannya yang senang banget pengen pilkada siapa sih? Bukan hanya, saya bilang begini waktu kemarin jadi narasumber di Bawaslu. Saya pikir yang paling semangat ini bukan hanya para kontestan, tapi kayaknya partai-partai politik juga. Karena kalau tidak ada pilkada, mereka tidak ada pemasukan kayaknya gitu kan. Dari partai yang, karena dalam politik kan not freelance ya, nggak ada makan siang gratis ya. Untuk membeli perahu itu kan harus ada akomodasinya gitu kan. Jadi kayaknya kalau tidak ada pilkada, kayaknya puasa itu pengurus partai ya dari kabupaten sampai pusat, mungkin itu Prof ya. Sehingga hal ini menjadi PR kita bersama. Apakah akan berganti model seperti tadi Prof sampaikan? Apakah pilkada langsung itu ditentukan atau diterapkan di beberapa daerah? Saya setuju Prof itu Prof, karena seperti kita sadari anggarannya tadi tidak ada, kemudian paksakan juga anggaran di APBD juga tidak ada, bahkan mereka cuman hari ini semua nyari dana hibah atau bantuan. Saya pikir kalau tiap daerah bisa berhutang ke IMF, kayaknya hutang semua ke IMF ini, kayaknya gitu. Atau hutang ke Cina juga mungkin gitu kayaknya, kalau semua daerah itu bisa berhutang gitu. Kepastian anggaran tidak ada, ini menjadi instrumen dasar ini. Kemudian next Pak Ami, ada pencalonan. Nah, yang menjadi resiko terakhir, saya membaca hasil survei di Litbang Kompas yang kemarin disampaikan di Bawaslu RI, bahwa sebesar 80% para pemilih itu tidak mau didatangi oleh para penyelenggara. Karena contoh misalnya gini, karena ada beberapa calon independen yang harus diverifikasi KTP-nya dan sebagainya. Nah, hasil survei Litbang Kompas ternyata hampir 80% pemilih itu tidak mau didatangi. Ini menjadi PR besar juga, bagaimana verifikator itu bisa memverifikasi siapa yang betul nggak nih datanya dan sebagainya. Kemudian metode sampel juga tidak bisa, karena ya pasti akan ada yang tertinggal dan sebagainya. Oke, next, langsung itu pencalonan. Kemudian metode kampanye, ini juga harus diatur. Dengan adanya pandemi COVID ini, kita bisa tahu bahwa kampanye itu merupakan bumbu yang paling nikmat dalam pilkada dan pemilu. Kita terbayang nggak kalau misalkan besok dalam masih COVID ini, kampanye dirubah ke webinar online. Ya, itu yang dapat untung besar kayaknya buzzer. Siap-siap teman-teman kalau yang punya profesi itu dan punya kalian itu, jadilah buzzer gitu kan. Karena Anda dicari para calon untuk memainkan peranan itu. Saya ngomong gitu, dan indeks kerawanan itu tinggi juga ternyata. Metode konvensional seperti kita berkumpul, kemudian orasi, kemudian kalau di kampung-kampung ya, misalkan kayak di tempat kita di Pandeglang, di Banten ya, di Serang, kayaknya kalau kampanye nggak ada dangdutan kan nggak asik ya. Nah, ini bagaimana? Apakah dangdutan berjaga jarak 2 meter gitu kan? Kan kalau joget 2 meter kayaknya leluasa, kayaknya dia bisa sambil koprol, sambil salto gitu kan. Atau ya, apakah harus pakai masker, pakai hand sanitizer? Ini kan artinya anggaran lagi ke depan gitu. Oke, langsung. Pungutan suara dan perhitungan suara. Nah, kemarin ini kita menjadi sebuah diskusi dan ada beberapa alternatif memang yang kita ajukan. Mudah-mudahan nanti direalisasikan. Misalkan contoh, kita harus mengetahui juga berapa yang ODP, berapa yang PDP. Nah, kemudian TPS ditutup misalkan jam berapa. Untuk orang-orang yang ODP dan PDP bagaimana? Kan mereka suruh karantina diri. Ini kan jadi masalah ya, apakah mau TPS datang ke rumah masing-masing gitu. Jangan-jangan anggota TPS-nya nanti takut terkena COVID juga, karena takut tertular. Oh, ini PR banget ini. Ini kebayang loh. Kebayang tiba-tiba mau masukin ininya, jangan takut kena gitu kan.
salamnya udah begini lagi ya kan, pas masukin nggak kena, nggak masuk gitu, karena kan harus jaga jarak 2 meter gitu. Ini menjadi diskusi banget, dan bayangkan berapa orang yang ODP dan PDP ini, ya kan? Satu PDP kan berbanding 8 ya, artinya ketika logika sederhananya kalau di dalam satu hari ketemu 8 orang, artinya satu hari dia harus yang 8 orang bersentuhan dia, ya harus 8 orang ini yang tidak bisa ikut juga ODP, orang dalam pengawasan juga kan, kalau yang udah jadi PDP pasien nih kan. Nah kebayang kalau dia seminggu baru ketahuan berapa orang lagi, nah orangnya lagi punya keluarga lagi, wah bisa-bisa nih pemilu gagal gitu kan, pilkada gagal. Nah ini konteksnya. Lalu ada alternatif misalkan, pemilihan misalkan dibagi 2 termin yang dari pagi misalkan orang-orang yang biasa yang tidak ODP dan PDP, namun misalkan dari jam 12 sampai jam 1 sampai jam 2 ini di atas jam segitu, kemudian harus menggunakan protokol kesehatan. Kan? Bayangkan kalau tidak menggunakan protokol kesehatan, tidak dapat suara dan sebagainya, dan ini menjadi rawan sekali untuk pemilu. Silahkan Pak Ami, pilkada. Dan tahap rekapitulasi dan sosialisasi pendidikan pemilih juga ini menjadi sebuah fenomena, karena kalau kita melakukan rekapitulasi, kemudian perhitungan, ini kan perlu adanya jarak dan kemudian rawan sekali dengan hal seperti ini. Nah, permasalahan yang lainnya, mungkin kalau kaum milenial tidak menjadi masalah karena mereka menggunakan media massa dan elektronik. Tapi bagaimana pemilih-pemilih yang sudah tua tadi? Kaum milenial ada 44% tadi, menurut Prof. Jo 44,88, artinya ini penentu kemenangan pilkada. Sedangkan masih ada pemilih lain yang orang tua, mungkin yang tidak bermain media sosial. Ini bagaimana mereka bisa mengikuti perkembangan dan sebagainya. Langsung, Pak Ami, biar cepat. Langsung aja, langsung. Ini mungkin ada role model yang saya coba ceritakan tadi. Mungkin teman-teman bisa bersama-sama. Tadi rule-nya kata Prof. Jo sudah menerangkan apa yang sudah teman-teman harus lakukan dalam pilkada ini, harus ikut mengawasi, ikut melihat track record, menyebarkan informasi, menjadi influence dan sebagainya. Dan mungkin ini ada sedikit role model, nanti bisa di-share oleh narasumber. Boleh izin men-share ini nggak? Saya men-share indikator-indikator apa tambahan yang menjadi dalam COVID ini? Boleh, silakan. Boleh saya minta share, di off-kan dulu. Ini yang terakhir dari saya, ini nanti modelnya bisa dipelajari bersama-sama, ini teoretik aja kok. Di off-kan dulu, Pak Ami. Boleh, saya sudah bisa belum? Silakan dok. Oke. Oke, sudah terlihat ya? Mungkin ini? Ya, ini indeks kerawanan yang kemarin kita bersama-sama didiskusikan di teman-teman narasumber terkait dengan indeks kerawanan di dalam COVID. Yang pertama ini ada sekitar 17 pertanyaan tambahan yang diisi oleh sumber data, baik penyelenggara maupun media dan sebagainya, untuk kita bisa mengukur indeksnya berapa kerawanan pemilu di masa COVID ini. Dan hari ini masih menginput data, belum masih dalam tahap menginput dan menganalisis data. Yang pertama, indikator tidak adanya anggaran tambahan untuk protokol kesehatan, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Jo, anggaran KPU saja belum gitu kan, atau penyelenggara, ditambah dengan APD juga. Ini skornya rata-rata di atas 8 dan 9, ini kemungkinan sangat tinggi sekali. Kemudian adanya penyelenggara pemilu yang terinfeksi positif COVID. Nah ini juga menjadi indeks kerawanan. Jangan sampai pilkada ini menjadi klaster baru untuk penyebaran COVID-19. Dan kita juga jangan-jangan takut dong, kita pas mau menjadi partisipasi, mau datang ke TPS, tiba-tiba takut tertular COVID. Nah, sehingga ini kayaknya angka partisipasinya akan menjadi sangat kecil sekali. Kemudian indeks kerawanan selanjutnya ada penyelenggara pemilu yang meninggal dunia karena positif COVID. Gitu kan. Ini juga intens juga. Ada lonjakan pasien positif COVID di daerah tertentu. Nah, ini terutama daerah-daerah yang tadi seperti Prof. Jo sampaikan, di Tangerang Selatan masih zona merah, tapi tetap akan ada pilkada. Bagaimana nih, lebih repot lagi nih. Kemudian di Kabupaten Serang juga dan yang lainnya juga masih terus meninggi kalau di Banten. Kemudian ada lonjakan pasien positif di, ini sama ya, antara ini Maret dan Juni, sampai periode Maret-Juni ini. Kemudian yang keenam, tidak adanya tindakan protokol kesehatan di lingkungan penyelenggara pemilu. Kemudian adanya informasi berita tentang
pasien COVID yang tidak tertangani fasilitas kesehatan ini juga menjadi ancaman karena orang juga akan takut datang ke TPS. Adanya penyelenggara pemilu termasuk panitia ad hoc yang mengundurkan diri terkait COVID. Ini bisa karena tertular, khawatir tertular, penular, atau mencegah dirinya sendiri. Dan adanya hambatan pekerjaan, ini sudah jelas, tadi Prof juga sudah ceritakan, akhirnya diundur 2 kali pemilu, atau bahkan bisa-bisa pemilu juga bisa diundur juga nih, bukan Desember tapi tahun depan gitu kan. Nah, kemudian nih selanjutnya, mungkin sambil dibaca nih perlahan-lahan ya, kemudian mungkin ada beritanya informasi masyarakat yang menolak penyelenggaraan pemilu nih, pilkada karena COVID. Ini juga sudah banyak sebetulnya, bahkan tadi Prof Jo sudah menyampaikan di beberapa negara bahkan menunda pemilu dan pilpres di beberapa negara, bahkan pilkada. Kemudian mungkin adanya tokoh atau calon yang penyelenggara masyarakat yang menolak penyelenggara pilkada, ada juga tidak, apalagi kemudian perubahan status juga zona dari hijau sampai ke zona merah, ini terkait dengan pandemik ini jadi kerawanan juga. Dan yang terakhir tadi sudah dibahas tentang anggaran. Jangan-jangan adanya pengurangan anggaran pilkada dari yang sudah diterapkan dalam APBD. Mungkin itu. Saya kembalikan lagi ke Pak Ami. Silakan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator Pak Imron, dan terima kasih Direktur BIX yang sudah memfasilitasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan wejangan perihal pilkada serentak yang akan digelar pada Desember 2020. Tadi juga Pak Dr. Haris sudah menjelaskan berbagai metode dan indikator-indikator kebijakan dan mengejawantahkan kerentanan pemilu atau pilkada di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, ada beberapa pertanyaan khususnya untuk para narasumber. Pertanyaan pertama dari Pak Gandung Ismanto. Pak Gandung Ismanto sebagai akademisi bertanya kepada para narasumber. Pertanyaannya adalah tema yang sangat menarik, penting bagi kaum milenial untuk memahami fundamental kebangsaan kita, khususnya terkait politik dan pilkada, bahwa pilkada kita sungguh tidak kompatibel dengan filosofi bangsa. Pandemi ini semoga menyadarkan semua anak bangsa untuk menyederhanakan dan kembali pada demokrasi Pancasila yang otentik, bukan demokrasi kapitalis liberalistik yang saat pandemi ini tidak lagi relevan di tengah negara yang diambang resesi. Mungkin saya akan ke Prof. Jerman Sajohan untuk menjelaskan jawaban dari pertanyaan dari Pak Gandung Ismanto ini. Mohon perhatiannya kepada para narasumber, kita mempunyai waktu sampai pukul 17.45. Jadi diharapkan untuk efektif dan efisien dalam menjawab pertanyaan. Terima kasih kepada Prof. Jerman Sajohan. Dipersilakan. Ya, baik. Untuk Pak Gandung Ismanto tadi atas pertanyaannya. Soal pilkada tidak kompatibel dengan Pancasila. Suara saya ada ya? Ada Pak. Ada Prof. Ada ya, baik. Nah begini, saya memang sudah lama merisaukan ini Pak Gandung ya, karena kalau kita baca Pancasila sila keempat itu prinsipnya model pilkada atau model pemilu Indonesia itu kan lebih ke model yang didasarkan kepada permusyawaratan perwakilan. Jadi itu konsensus di lembaga-lembaga perwakilan dari wakil-wakil rakyat. Nah, kemudian kita merubahnya ketika reformasi menjadi model direct election ya. Nah, malah tafsirnya Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 ayat 4 sebetulnya kan di situ masih ada celah. Jadi pemilihan gubernur wakil wali kota secara demokratis. Artinya demokratis itu masih ada ruang, bisa langsung, bisa juga tidak langsung. Nah, berbeda dengan presiden. Kalau presiden di Undang-Undang Dasar 45 kita, jelas itu dia presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
Nah, itu eksplisit sekali. Jadi untuk pemilihan wali kota memang kita mulai mencoba untuk menghidupkan kembali pola yang lebih cocok dengan keadaan masyarakat kita. Nah, ini memang tidak mudah karena masyarakat kita yang ada sekarang gandrung suka dengan pemilihan langsung. Nah, kalau ditanya mungkin hampir 90% lebih mereka inginnya pemilihan langsung ya. Nah, pertanyaannya kok iya bisa, kenapa? Nah, itu tadi ya, memang ada dalih memilih pemimpin, tapi itu tadi yang NPWP tadi Dr. Haris ya kan. Nah, itu yang sangat disuka. Nah, itu kan rezeki 5 tahunan namanya. Betul, Prof. Ada juga rezeki dari parpol, rezeki juga tadi untuk mahar politik. Jadi semuanya pragmatisme politik yang kita sangat menyayangkan. Nah, harusnya ke depan kita lebih berpikir kembalilah ke dasar-dasar filosofi bangsa negara dan kemudian lebih realistik, jangan terlalu uniformitas, jangan terlalu seragam-seragam. Paling tidak solusinya menurut saya kita coba perkenalkan pilkada asimetris namanya. Jadi ada yang langsung, monggo. Ada yang langsung, silahkan. Bahkan di Jogja itu cukup penetapan namanya. Ya, saya tukang bikin undang-undang nomor 13 2012 itu saya ke panja pemerintah, ketua panjanya. Ya, lahir undang-undang 13 2012, yaitu siapa yang sultan jadi gubernur, siapa yang Paku Alam jadi wakil gubernur, nggak pakai biaya pilkada sepeser pun di situ. Ke DPR itu ditetapkan. Emang prestasi gubernur DIY jelek. Coba aja Anda lihat Gubernur Sultan Hamengkubuwono itu termasuk yang moncer prestasinya dalam soal apapun tata kelola pemerintahan yang baik ya. Nah, itulah tadi. Jadi kita Indonesia ini harus coba adjust election kita, local election ini ke format-format yang lebih plural sesuai dengan keadaan masyarakat kita yang juga sangat pluralistik. Itu jawaban pendek saya. Baik, terima kasih Prof. Baik, selanjutnya masih pertanyaan yang sama. Apakah bagaimana tanggapan Pak Dr. Haris perihal pertanyaan dari Pak Gandung Ismanto tadi tentang pilkada yang memang sungguh tidak kompatibel? Kepadanya disilakan. Iya, terima kasih moderator. Ya, saya sepakat sekali dengan Prof. Jo tadi. Memang dalam pilkada ini kita harus bisa melihat mana tempat yang layak atau daerah yang layak. Tidak bisa dipukul rata. Kelemahan dalam kebijakan kita di Indonesia bukan hanya kebijakan pilkada dan pemilu saja, tapi kebijakan, hampir semua kebijakan selalu pemerintah tidak mau ambil pusing. Sehingga kebijakannya dipukul rata dari Aceh sampai Papua gitu loh. Itu yang menjadi polemik kita. Harusnya tadi saya sepakat ada beberapa tempat yang memang mungkin sudah heterogen dan sebagainya, itu memang harus ada pilkada langsung dan ditunjang dengan kemampuan mereka. Tapi kalau yang tidak sesuai dengan historisnya, kemudian sesuai dengan seluk-beluk daerahnya, saya pikir tadi saya sepakat dengan Prof, seperti di Jogja kan itu kenapa jadi daerah istimewa, karena tidak terlalu banyak biaya pilkada, dan di sana kayaknya tuh kemarin juga kan tetap dipaksa beberapa partai ya, memaksa Jogja juga untuk melakukan pilkada, tapi kekuatan historis Jogja dan kekuatan nilai-nilai lain yang ada di Jogja itu membuat tidak bisa mengikuti itu. Kemudian ada beberapa daerah lagi sebetulnya masih ada kerajaan-kerajaan juga kesultanan yang tetap ada gitu. Kalau di Banten agak repot karena sultannya berebutan jadi sultan kalau di Banten keturunan sultan. Yang dikhawatirkan berebutan lahan parkir retribusi di kawasan strategis di Banten lama, itu takutan kalau kita. Kemudian semua orang kalau di Banten itu pengennya keturunan Tubagus atau Ratu, Prof, gitu kan, karena katanya keturunan raja gitu kan. Iya. Nah, tiba-tiba ada juga orang yang nggak ada keturunan Tubagus Ratu pakai nama itu karena pengen dipilih di pilkada. Bisa jadi itu, Prof. Dan terbukti ada di Banten itu, Prof, gitu. Nah, kemudian saya sepakat bahwa ada banyak permasalahan sebetulnya dalam pilkada langsung. Saya melihatnya dari arena peperangan di dalam sebuah forum, artinya peperangannya kalau sebelumnya kita bisa melihat perkerangan pilkada itu di dalam gedung DPRD ya, pemilihannya melalui dewan, perwakilan dewan dan sebagainya. Ini sekarang peperangannya bukan hanya di gedung dewan, di dalam gedung dewan,
tapi peperangannya pindah ke rakyat, ikut serta rakyat. Kalau kemarin, misalkan yang hanya, maaf ya, misalnya terjadi transaksional itu hanya ada di ruangan gedung dewan itu saja, kalau sekarang transaksinya sampai tingkat, tadi kata Prof itu NPWP itu, nomor piro wani piro itu luar biasa. Dan rakyat, jangan salah, para calon juga, sama, para calon kan ngerasa dikibulin tuh sama rakyatnya tuh, yang memilih, bilangnya, datang-datang tiba-tiba datang bilang saya punya masa ada 100, saya punya masa ada 1000 gitu kan, saya ada masa ada 2000 gitu kan. Nah, kadang-kadang ya berani berapa gitu, kata Prof tadi, nomor piro wani piro. Inilah yang akhirnya bisa merusak nilai esensi dari demokrasi kita. Dan jangan sampai kaum milenial yang hari ini hadir gitu kan, ikut-ikutan juga dalam hal itu gitu. Kalau ikut-ikutan ya sama saja, tidak akan ada perubahan. Tapi saya meyakini, Prof, saya punya keyakinan bahwa politik itu memang harus melibatkan semua orang, dan ayo semua orang-orang yang baik dalam politik ya bergabung di politik. Anak-anak milenial itu harus bergabung di politik. Kenapa? Saya hari ini jarang sekali mendengar, misalkan ditanya di kelas, terutama saya kalau lagi di kelas, Prof, saya nanya ke mahasiswa saya, kalian masuk, kalau di Untirta masuk administrasi publik, Untirta mau cita-citanya apa, visinya gitu. Terus kemudian ke Distrisip juga sama. Saya bandingkan, apa cita-cita Anda hari ini dengan cita-cita waktu teman-teman masih TK, teman kanak-kanak, beda atau jauh? Beda atau masih sama? Semua bilang beda semua, Prof. 99% semua bilang beda. Bahkan ditanya hari ini cita-citanya apa, pasti ditanya, nggak tahu. Nanti aja gimana lulus aja, pasti gitu. Ya kan? Nah, visi inilah yang akhirnya tidak kita ketemu di mana, gitu kan. Nah, dengan cara seperti itu harusnya bisa dijawab tantangan di dalam pilkada. Nah, disebutnya kalau saya bilangnya painful payment ini, Prof. Painful payment ini ketika ada kesakitan, ada masalah, disitulah sebetulnya ide-ide para pemimpin kemana harus membuat solusi, gitu. Nah, kita ngurusin pelayanan dasar aja belum selesai, tiba-tiba isu-isu yang lain bermain gitu kan. Nah, ini yang harus kaum milenial tadi diarahin oleh Prof, oleh sama Prof Jo itu, kita teman-teman harus ikut terjun langsung, jangan hanya mendengar dan ikut ajakan saja, perlu kritis. Kenapa saya ada pertanyaan utama, kenapa saya harus milih orang itu? Itu aja pertanyaan-pertanyaan yang harus dibangun kritis. Kami kenapa sebagai kaum milenial, apa alasan kami untuk harus memilih Bapak atau Ibu? Mungkin itu saja pesan dari saya, kalau untuk merubah mindset kaum milenial terkait dengan pandemik ini, jangan-jangan kaum milenial juga sama, NPWP juga, Prof. Mereka nggak mau ikut dapat sembako, enggak, saya dapat sembako mau bawa pulang diambil emak gitu kan, diambil bapak gitu kan, dikasih rokok diambil bapaknya gitu kan, udah kami mah kuota aja 150.000 sebulan gitu buat maba, takutnya begitu digantinya, gitu, Prof. Itu silakan. Baik, Mas, ini ada chat yang ada di sini, bisa kita jawab nggak nih, Bung Imron? Boleh Pak, nanti Imron langsung ini aja hubungkan ke penanya. Oh iya, boleh. Ini ada Yunita nih, Yunita mana? Ya. Yunita nih, saya baca nih. Ya. Ya, silakan Prof. Ya, Yunita bilang tadi intinya bahwa pilkada dan milenial itu harusnya, milenial tadi kan digambarkan 44,88% tadi menentukan untuk orang bisa memenangi kontestasi pilkada. Nah, tapi kok milenial kelihatannya itu semua itu tidak in fact itu tidak terjadi gitu ya. Ya begitu kira-kira ya Yunita ya. Betul. Nah, jadi hemat iya, saya betul, Prof. memang ada persoalan di milenial. Milenial itu kan tidak ada persatuan milenial Indonesia gitu ya kan. Jadi milenial itu kan hanya sebagai satu istilah orang muda yang usianya dari usia pilih 17 tahun sampai usia berapa ya? Apakah 5, 30 atau 35 ya? Atau 30. Nah, itu terbelah-belah, tidak ada persatuan, tidak ada pengelompokan. Nah, ini lemah sehingga dia tidak bisa mendikte satu election result, hasil pemilihan. Nah, oleh karena itu makanya saya mengimbau tadi aja, ayo milenial itu bersatu lewat kelompok-kelompok. Anda kan bisa punya WA group milenial di sekolahnya, pilkada COVID. Jadi itu spesifik. Nah, satu khususnya untuk pilkada COVID. Jadi kumpul semua. Jadi di situ nanti
pikiran-pikiran rasional yang lebih banyak ke depan, ya. Sehingga pikiran-pikiran yang smart voter itu yang lebih banyak mewarnai, saya yakin itu, dibanding pikiran-pikiran yang tadi pragmatis, hanya mau dapat kiriman pulsa tadi, yang gratis tadi kan. Nah, jadi enggak, ini ada idealisme. Ini umur-umur Anda ini, umur-umur idealisme. Kalau saya zaman muda dulu, itu kan idealismenya kuat sekali gitu ya. Ini sebetulnya sama. Anak muda ini kan idealisme berani dan tidak takut. Anak muda itu umumnya jiwa muda itu begitu. Cuman sekarang belum ada teknisnya menyatukan. Nah, itu saya bilang tadi, Yunita pelopori aja bikin WA group pilkada Covid di sekolahnya nih, Yunita di kampusnya atau di kelompok kampung kayak boleh juga, ya kan? Atau yang mana yang paling mungkin ya di kampus kayaknya. Kalau di kampung takutnya nggak pada punya Android ya. Nah, jadi itu ya, jadi dari di situ kita care, peduli, sharing, nanti dibagi sama Big info-info mengenai calon, ini calonnya begini-begini ya Bang Ahmad ya. Ini calonnya bagus, ini calonnya datanya begini-begini. Nah, Anda jadi itu kepedulian di situ, saya yakin kalau bisa kita mulai, Anda akan mendikte siapa yang akan menjadi pemimpin di daerah Anda. Begitu, beneran. Betul. Baik, terima kasih Prof. Mungkin ada respon atau tanggapan dari Bu Hajah Yunita kepada Prof. Silakan. Halo, Bu Hajah. Lanjut sepertinya. Bu Haji. Iya, halo. Oh iya, terima kasih banyak Prof untuk masukannya dan pencerahannya. Terima kasih banyak. Intinya nanti insya Allah nanti dilakukan sebisa mungkin bagaimana. Ya, halo. Ya. Halo, Bu Hajah. Terima. Nah, ini masalah milenial ini. Oke. Itu aja. Terima kasih banyak untuk masukan. Di Banten masalah sinyal masih menjadi polemik nih, Prof. Kalau di Banten nih. Oh iya. Ini namanya hidup mati. Mantap, Pak Doktor. Enggak, siapa lagi ada yang mau? Baik, terima kasih kepada Bu Hajah. Mungkin penanya terakhir, Prof. Ini Ya, ada dari Rasiane Amelia dari STKIP Setiabudi Rakas Bitung. Prof, saya sendiri melihat kaum milenial yang mengerti hal ini juga pada akhirnya tetap apa? Dibaca aja, Pak Ami. Nah, sepertinya masalah jaringan juga. saya bantu Prof. Iya, apa? Prof, saya sendiri melihat kaum milenial yang mengerti hal ini juga pada akhirnya tetap tergoda oleh money politik. Nah. Saya sebagai anak baru yang baru tahu hal ini juga kadang merasa bingung. Di sisi lain sebagai mahasiswa masih menjaga idealisme, tapi di sisi lain saya aneh sendiri. Ternyata kaum milenial yang sering mengkritisi pemerintah di medsos, ternyata orang-orang itu pula yang ternyata berjabat tangan di bawah meja dengan para calon. Hehe. Iya. Ini Raziani, bagus sekali itu fakta empirik ya. Dia pengalaman, jangan-jangan Raziani juga bagian dari kelompok ini, tapi dia yang bagian idealisnya. Dia tahu bahwa ada praktek seperti itu. Godaan ini kan memang kuat. Godaan kekuasaan, godaan politik itu paling kencang di samping godaan perempuan atau wanita ya. Nah, jadi godaan kekuasaan atau godaan ingin dekat atau ingin dapat sesuatu kuat. Nah, makanya cara yang paling baik
adalah kita mengorganisasi diri dalam kelompok. Jadi biar nampak di situ mana preferensi yang orang yang anggota ini yang doyan untuk terima godaan. Kita kan pasti dia akan menunjukkan ini aja. Nah kita enggak, digrupkan, dikelompokkan. Nah di situ terbangun kelompok mayoritas, mudah-mudahan yang idealisme itu terpelihara. Nah ada yang godaan-godaan kan mungkin juga menyusup, dia ingin mengusahakan ini aja, ada uang pulsa nih, bagaimana atau apalah. Nah itu akan kita tolak, reject. Nah jadi saya sarankan kembali, tolonglah berhimpun, apapun caranya dengan menggunakan teknologi informasi. Di situ Anda akan bisa mempengaruhi para politisi yang akan menduduki panggung-panggung kekuasaan ini yang lebih bermoral, politisi yang lebih mumpuni, punya kompetensi, kemampuan, tidak melakukan perbuatan tercela, tidak perilaku koruptif, gitulah. Nah, yang tahu itu adalah anak muda yang punya jiwa-jiwa. Nah, tapi Anda harus baca, belajar, mendalami track record orang-orang itu dengan baik lewat pertolongan kawan-kawan BIKS ya. Ini dia baca. Anda yang menilai, BIK hanya menjodorkan ini loh track recordnya, silahkan Anda yang menilai. Bahkan kita boleh investigasi, selusuri kan. Zaman sekarang gampang, ada nama ini dituduh begini, diduga begini, tinggal googling aja, ketahuan di situ di Google misalnya gitu, apa benar ini ceritanya. Media-media juga yang meliput dia juga pasti akan memunculkan berita-berita tentang kasus-kasus itu. Apakah korupsi dan sebagainya. Sekarang zaman mudah sekali. Itu dia saran saya, ajakan saya, imbauan. Selamat kepada kaum milenial di Provinsi Banten khususnya yang akan menggunakan hak pilihnya nanti di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan. Ayo jadilah milenial yang peduli bangsa dan negara, peduli dengan pemerintahan daerah yang lebih baik, pemimpin Pemda yang mampu bekerja untuk mendeliver kesejahteraan, pelayanan publik yang lebih baik bagi Anda di daerah masing-masing. Selamat memilih dalam pilkada kita nanti ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya handle karena moderator kehilangan sinyal. Kebetulan masalah di Kabupaten Lebak itu, Prof. Iya. Masalah di Kabupaten Lebak itu, Prof. Gitu. Silakan, nggak apa-apa, Bang Ahmad. Ya, jadi saya yang handle. Ada tambahan, Pak Dokter Haris? Cukup tadi, Prof. Cukup sekali. Oke. Terima kasih. Saya tambah sedikit saja, Prof, untuk sebagai penutup juga untuk kawan-kawan milenial yang sudah hadir. Terima kasih. Kami mengajak semua teman-teman milenial jangan melihat BIKS itu karena ada Bantennya, tapi ini milik semuanya, mau dari orang Aceh sampai dengan orang Papua. Kebetulan rekan-rekan saya juga yang di angkatan 28 ini saya ajak semua. Oh iya, bagus. Izin Prof, saya ajak semua dari mulai Aceh sampai dengan Papua, saya ajak untuk ikut di BIKS ini dalam rangka untuk mendukung data ini biar valid, agar teman-teman milenial ke depan ini bisa melek politik. Tidak lagi kemudian politik dipandang sebagai sesuatu yang hitam, sebagai sesuatu yang putih, atau sebagai sesuatu yang abu-abu. Politik itu memang pilihan kita. Kita harus memilih ya. Kalau tidak memilih ya bukan berpolitik. Kita dari awal ya kita sudah berpolitik. Maka tadi kata Prof betul sekali, wajib kita ikut serta dalam semua kancah politik, dalam eskalasi politik, dalam proses politik kita harus ikut serta. Baik itu dalam pengawasannya, prosesnya dan lain sebagainya. Terima kasih Prof atas masukannya. Terima kasih Pak Dokter atas kehadirannya. Insya Allah kami akan berkunjung silaturahim langsung ke Prof ke Jakarta. Kita ketemu lagi biar nanti kita diskusinya secara langsung dan lebih komprehensif lagi, lebih nyata lagi. Dan ketika saya nanti ketemu dengan Prof, saya sudah bawa hasil Prof. Ini hasil diskusi kita kemarin. Keren. Baik, terima kasih semuanya. Nanti
materi-materi yang dari pemateri narasumber akan kami share di medsos kami. Stay tune di medsos kami semuanya. Banyak sekali kegiatan, banyak sekali data-data yang akan kami tampilkan. Ini baru rangkaian kegiatan awal. Kedepannya insya Allah kita akan lebih buat acara yang lebih lagi bombastis lagi. Terima kasih ke semuanya, Prof. Jo, Pak Dokter, sehat selalu semuanya. Salam. Amin. Semuanya, peserta semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Prof, sampai ketemu Prof. Ya, sama-sama, Pak Aris. Ya, Sama-sama. Ya, enggak, ya. Ya.